jarang ya laki-laki merasa bahwa menjadi pekerja dan kalian ratunya. Aku tuh bukan pekerja kalian, kalian tuh ratu, nggak pernah tuh viral di mana-mana. Selalunya tuh perempuan selalu mengatakan bahwa istri bukan babu, kami itu bukan babumu. Jangan justru kalian merasa jadi babu. Saya sampai bilang sama istri, pernah bilang begini, aku bisa lakukan semuanya sendiri karena aku belum menikah denganmu, semua dalam hidupku kulakukan sendiri. Tapi pertanyaan simpel, jika semuanya kulakukan sendiri, kau akan kehilangan aset terbesarmu di akhirat. Kau akan kehilangan sarana-sarana tempat kau menabung kelak di akhirat. Kalau aku masuk ke dapur kemudian buat kopiku sendiri, maka kau kehilangan kesempatan sesuatu yang besar di mata Allah. Ketika aku mencuci bajuku sendiri, maka kau kehilangan kesempatan yang besar. Yang kau ambil baju cuma masukkan ke mesin cuci, kau pencet, dia mutar sendiri dan kering sendiri, pandai dia semuanya sendiri. Tapi kehilangan sesuatu yang besar. Dia perbuatan ringan, tapi begitu besar di mata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pengen berbagi kali ini, kita sering lihat ya di mana-mana ya, independent woman atau masa kita jadi istri itu bukan babu atau apa. Macam-macam ya. Jadi ini yang saya mau ajak kawan-kawan berpikir dengan cara yang berbeda. Jadi begini ya. Saya sebagai seorang laki-laki bisa saja mengatakan bahwa saya ini bukan pekerjanya kalian gitu. Saya bukan pekerjanya kalian, tapi rasanya kan seolah-olah begitu. Saya keluar cari rezeki, cari duit, cari apa, kalian yang makan, yang tenang-tenang di rumah tuh. Yang jagain anak, kami tidak pernah bilang begitu. Oke? Kami tidak, bukan tidak pernah, tapi sangat jarang ya laki-laki merasa bahwa menjadi pekerja dan kalian ratunya tuh. Aku tuh bukan pekerja kalian, kalian tuh ratu, nggak pernah tuh viral di mana-mana. Selalunya tuh perempuan selalu mengatakan bahwa istri bukan babu, kami itu bukan babumu. Nah ini ya, jadi sebenarnya kita sama-sama saling ketergantungan gitu. Aku setengah, kau setengah. Nah gitu ya. Gimana maksudnya itu? Kita jangan pernah merasa bahwa kita tuh berat. Laki-laki tuh enak. Kami di rumah aja, kalian bebas keluar. Nggak kayak gitu juga gitu. Saya kalau bisa lebih memilih, saya lebih memilih di rumah aja. Saya salah satu karakter orang yang lebih suka di rumah aja. Tapi nggak bisa. Tanggung jawab lahir dan batin memaksa saya harus mencari rezeki keluar gitu. Nah, mencari rezeki keluar apakah untuk yang saya nikmatin? Tidak, tapi untuk anak-anak, untuk istri itu. Tapi saya nggak pernah tuh mengatakan bahwa aku tuh kerja berat, aku tuh siap mati di luar, aku tuh ini untuk kau di rumah, kau tuh nggak beres di rumah, nggak pernah, nggak gitu juga. Saya juga harus menghargai istri yang saya tahu ya rasanya bagaimana jagain anak 24 jam. Wah, saya jaga 15 menit aja pusing kepala saya, apalagi kalian yang jaga 24 jam, kalian luar biasa. Jadi sebenarnya saya ngajak kalian berpikir berbeda gini, kalian bukan babu gitu. Kalian di rumah nyuci, buatin kopi, ngelayanin suami, masak itu bukan babu gitu. Dan kami tidak pernah menganggap kalian itu babu gitu. Sedikit pun itu hanya perasaan-perasaan atau cara-cara medsos yang akhirnya mengadu domba perpecahan di rumah tangga. Ini juga nggak bagus ini nih. Kalau di medsos itu bertebaran yang kayak gitu. Coba kalian bayangkan betapa beratnya, sama mungkin beratnya di dunia. Tapi kalian bayangkan betapa beratnya kami. Betapa beratnya kami mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Allah tuh. Berapa beratnya seorang laki-laki. Di mana beratnya? Yang pertama, dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, istrinya dan anaknya. Dosa istrinya dia tanggung gitu. Dia juga berjanji kepada Allah untuk menanggung-jawabi anak dan istrinya lahir dan batin. Dari mulai anakmu kecil sampai anakmu kuliah kelak. Bahkan dia biarkan terkadang kau di rumah tenang, bahagia dan segala macam. Harusnya yang kita pikirkan adalah pertanggungjawabannya kepada Allah itu berat. Ya. Berat sebagai seorang laki-laki. Dia adalah pemimpin di rumah tangga. Bagaimana keluarga itu tergantung dari dia. Nah, hanya untuk apa? Hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya simpel. Kalian bukan babu, tapi kalian punya cara yang ringan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan ringan? Contoh, bukan semuanya ya, jagaannya itu berat kalau jaga, tapi bukan itu yang saya maksud. Jadi begini ya, yang saya katakan ringan itu sama sebenarnya. Ini kalau di dunia sama, kalau rasa di dunia, tapi rasa di akhirat sangat berbeda. Ketika kami bekerja, kau bersama anakmu, kau sempat tuh main handphone, lihat live, kemudian belanja dan segala macam. Suamimu pulang, kau hanya bangkit dari tempat tidurmu, kemudian ngambil gelas,
tarokin kopi itu nggak berat kayak besi yang mungkin hari itu suamimu angkat pada saat dia bekerja. Bukan kayak semen mungkin yang suamimu angkat pada saat dia bekerja. Kau taruhkan kopi, kau taruhkan gula, kau siramkan air panas. Sesepele ini perbuatanmu, ini harganya besar di mata Allah. Ini harganya besar yang bisa mendapatkan ridhonya Allah. Karena apa? Ridho suamimu adalah ridhonya Allah. Seringan itu perbuatannya. Gitu. Oke, ketika kau masak dengan ikhlasnya untuk anak dan suamimu, semua bahan-bahan sudah ada. Kau tinggal potong-potong, masak tuh di kuali. Masak. Itu berat bang. Saya berani bertaruh bahwa saya adalah bukan laki-laki yang tidak bisa masak ya. Saya 8 tahun menikah, saya tidak pernah satu kali pun itu ketika kepengen sesuatu tuh bilang sama istri masakan aku ini ya nggak pernah. Saya ambil kuali dan saya masak sendiri. Artinya apa? Ada hal-hal di mana saya juga harus pengertian terhadap istri yang megang anak atau apapun itu. Tapi artinya apa? Perbuatan ringan itu besar di mata Allah. Nah kemudian ketika kau ikhlas mencucikan pakaian suamimu, mengharumkannya, bahkan kau ambil sepatunya, kau letakkan ke kakinya, kau pakaikan ketika dia sebelum pulang pergi kerja, atau kalau memang suamimu tidak pakai sepatu ya mungkin dia kerja bangunan ataupun tuh kau ambilkan sendalnya siapkan. Sendal itu paling berapa ons ya? Kau letakkan itu besar di mata Allah. Nah, ini perbuatan-perbuatan kecil yang ketika kau bertanya, bang sebelum kerja makan dulu ya, bang itu sudah disiapkan. Kau siapkan nasi itu dari rice cooker kemudian letakkan, ini besar di mata Allah gitu. Coba ini ayo kita pikirkan sama-sama. Jangan justru kalian merasa jadi babu. Saya sampai bilang sama istri pernah bilang begini, aku bisa lakukan semuanya sendiri karena aku belum menikah denganmu, semua dalam hidupku kulakukan sendiri. Tapi pertanyaan simpel, jika semuanya kulakukan sendiri, kau akan kehilangan aset terbesarmu di akhirat. Kau akan kehilangan sarana-sarana tempat kau menabung kelak di akhirat. Kalau aku masuk ke dapur kemudian buat kopiku sendiri, maka kau kehilangan kesempatan sesuatu yang besar di mata Allah. Ketika aku mencuci bajuku sendiri, maka kau kehilangan kesempatan yang besar. Yang kau ambil baju cuma masukkan ke mesin cuci, kau pencet, dia mutar sendiri dan kering sendiri, pandai dia semuanya sendiri. Tapi kehilangan sesuatu yang besar. Dia perbuatan ringan, tapi begitu besar di mata Allah. Jadi coba pikirkan, saya merasa iri justru kepada seorang istri. Irinya apa? Itu dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan kecil, tapi begitu luar biasa di mata Allah tuh. Hanya diam diri di rumah, kemudian buatin kopi, kemudian nyapu rumah. Ini satu hal. Ketika semua kau lakukan untuk kenyamanan suamimu, maka persiapkan dirimu untuk bertemu dengan Allah dan menikmati surganya kelak. Itu yang kalian selalu nggak pernah pikirkan, dirusak oleh medsos, dirusak oleh kampanye-kampanye yang nggak benar tuh. Kampanye, saya berani nyatakan itu tidak benar. Karena dia merusak pola berpikir kalian, seolah-olah istri itu adalah babu kalau disuruh buat kopi, disuruh ini, disuruh itu tuh babu gitu tuh. Atau kalau terlalu kerjanya cuma melayani istri itu bukan di dapur sumur kasur. Ini rusak, namanya ngerusak. Jadi di sini ya, saya menormalisasi pikiran kita semua bahwa terutama kaum wanita, kita sama-sama punya tanggung jawab berat di dunia. Mengurus anak itu juga berat, tapi tidak berarti kau harus berkorban dengan nyawa, bertarung sama kita sebenarnya. Tapi beratnya kami dilengkapi dengan ujian yang luar biasa di rumah. Belum tentu setengah mati pun kami berjuang. Belum tentu Allah memberikan ridhonya kepada kami yang bekerja. Terkadang dengan bekerja di luar, sholat itu terlewat ataupun menjadi nomor 2. Terkadang ketika bekerja di luar, datang sesuatu yang haram, kami tergoda. Kalian tidak kena di rumah. Itu saya kembali ulangin ya, karena ini logikanya sangat gampang. Perbuatan-perbuatan itu sangat kecil. Suami mau tidur, kau bersihkan tempat tidur, kemudian ready itu tinggal suamimu tidur. Ya Allah, ini jangan kau tanya sebesar apa pahala dan sayangnya Allah kepadamu. Ingat, lihat video kita yang sebelumnya, mencintai karena Allah ya. Itu kalian bisa menjadikan itu salah satu referensinya. Jadi saya sangat menentang dan saya tidak sepakat dengan kampanye-kampanye yang tidak benar, yang perempuan itu sama dengan laki-laki dalam hal-hal tertentu. Boleh sama dalam hal-hal tertentu, tapi kalau soal dapur, sumur, dan kasur, boleh sih kalian mau sama, tapi saya mengajak kepada kalian berpikir, kalian rugi. Kalau kalian betul-betul mau di posisi yang sama, kalian kehilangan sesuatu yang ringan tapi begitu besar di mata Allah, kerugian terbesar bagi kalian.
Maka saya lebih mengajak kepada kalian berlomba-lombalah menjadi istri yang luar biasa di rumah. Luar biasa itu kayaknya luar biasa ya gitu. Tapi padahal cuma kecil-kecil doang gitu. Paling nanti suami lagi duduk-duduk, kalian iseng tuh potong-potong pisang, masukin gorengan, bang, gorengan bang, makanlah. Daripada kita beli di luar ya, aku pengen masak gitu. Nah, terus kalian perhatikan tuh dia lagi sibuk misalnya duduk sendiri atau sama teman, kalian ambilkan air putih, segampang-gampang itu perbuatan, tapi luar biasa itu ya. Saya rasa itu ya. Saya rasa bahkan hal-hal kecil itu kalian tahu nggak? Kalian tidak tahu nggak? Hal-hal yang kecil itu yang akhirnya membuat perceraian jauh dari rumah tangga kalian. Justru kesombongan-kesombongan istri bukan babu dan segala macam mendekati akhirnya keributan dan perceraian yang terjadi. Sama kayak banyaknya artis-artis yang akhirnya bercerai itu ya. Mungkin mungkin salah satunya itu. Nah, karena merasa egonya, padahal ya harusnya sama. Di dunia kita sama kok. Kau berat mengurus anak, makanya kasih ibu tuh sepanjang masa ya. Tapi suamimu juga berat kok mencari nafkah di luar. Jadi saya rasa itu ya, kita kadang-kadang terlalu termakan dengan media sosial, terlalu gampang menelan bulat-bulat gitu. Tapi ya mungkin nggak ada ngajak yang berpikir, maka saya ngajak kalian berpikir. Mungkin kalian tidak pernah berpikir betapa besar ganjaran dan luar biasanya faedah yang ditimbulkan dari segelas kopi dengan perbuatan yang ringan. Yang suatu saat sampai kau tua nanti, sampai suamimu tua nanti, dia akan mengenang dan rindu dengan kopimu, masakanmu, dan lain-lain tuh. Apalagi ketika kau tiada. Mungkin pilihannya cuma bermohon kepada Allah, ya Allah biarlah aku pergi juga. Aku kehilangan separuh dari nyawaku. Itulah suamimu ketika kau menjadi istri. Kita lihat orang-orang dulu ya yang nggak pakai medsos-medsosan ini. Kita lihat perempuan-perempuan dulu yang masak di rumah segala macam itu. Dia menjadi wanita yang dirindukan. Bukan hanya suamimu tapi juga anak-anakmu. Ketika dia punya istri pun, bahkan dia sangat merindukan masakan seorang ibu. Dia sangat merindukan kopi buatan seorang ibu. Oh, dia sangat merindukan kasih sayang atau belayan atau urutan seorang ibu. Yang kalian kampanyekan bahwa itu babu. Jadi bukan begitu ya. Saya rasa kita sama-sama berpikir sehat, berpikir baik, rubah cara pikir kita mulai dari sekarang. Jadilah wanita yang luar biasa. Kalian tahu? Silakan baca kisahnya Khadijah yang dia nggak tahu lagi mau berikan apa lagi kepada Rasulullah ketika dia wafat karena dia sudah tidak memiliki apapun lagi. Bahkan dia berikan tulang belulangnya untuk jembatan ketika Rasulullah mau berdakwah. Bayangkan, bajunya pun sudah jahitan-jahitan, rombeng-rombeng ya. Ketika dia meninggal, dia tidak pernah minta apa-apa selain minta sorbannya Rasulullah. Nah, belum lagi kita lihat Fatimah, belum lagi kita lihat Aisyah. Jadi ini kalian jadikan contoh, paham? Jadi silakan jadikan ini contoh. Jangan artis yang kemarin sore kemudian kampanye yang aneh-aneh, terus kalian dengar, kalian bulat-bulat karena kalian rasa enak. Nah, kemudian ada wanita sosialita ya, wanita yang wah memamerkan hartanya bahwa kita bukan babu segala macam, dia ngomong gitu ya, kita ya waktunya enjoy quality time, me time segala macam lah. Ini kalian dengar karena kalian lihat enak. Tapi kalian lupa, kalian kan nggak tahu bahwa nggak enaknya dia tersensor, kalian nggak ngeliat tuh. Waktu dia berkelahi dengan lakinya, kalian nggak ngeliat tuh. Waktu dia kacau di rumah tangga, tidur punggung-punggungan, kalian nggak ngeliat tuh. Nah itu, jadi jangan lihat rumput tetangga ya. Jadi kita lihat saja diri kita dan berpatokanlah kepada, mengidolakanlah istri-istrinya Rasulullah. Jadi itu saja. Intinya saya bukan menghujat kalian, bukan. Saya bukan menghujat para wanita, tidak. Tapi menghalangi kampanye yang salah gitu, menghalangi kampanye yang akhirnya bisa kalian telan menjadi sesuatu yang salah di pikiran kalian. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bukan hanya untuk kalian, tapi beban saya adalah setelah video ini maka saya harus kasih tahu tuh istri atau istri menonton video ini gitu. Oke, jadi untuk saya sendiri, untuk benteng dengan diri saya. Bagi sekalian yang mau request materi atau request, bang bahas ini dong, maka kita akan bahas di video selanjutnya. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, siapapun kalian boleh, kita akan coba bahas dengan gaya Zefrizon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.